kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, karena hari ini ada bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita menapaki hari yang baru ini. Segala puji dan syukur kami tak henti-hentinya masih mengucap syukur dan berterima kasih untuk doa dan dukungan seluruh keluarga besar GKJ Jeremia, jemaat, serta keluarga besar yang ada di keluarga kami yang terus berdoa, mensupport, sehingga masa-masa isolasi mandiri dapat berjalan dengan baik, lagi dan lagi bukan karena kuat dan hebat kami. Kami menyadari bahwa secara dukungan, support, itu sangat luar biasa dari jemaat, dari keluarga, begitu ya. Tetapi ternyata ketika menghadapi isolasi mandiri, tantangan dan perjuangan itu bukan terhadap darah dan daging. Untuk itu pada renungan hari ini, saya ingin meneguhkan kita ketika kita menghadapi hari-hari yang terlihat berat, terlihat sesuatu yang sangat di luar ekspektasi, di luar dugaan kita, begitu ya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita memakai perlengkapan rohani diri kita? Mengapa ini yang menjadi peneguh kita? Karena di Efesus 6 jelas dikatakan ketika Paulus meneguhkan jemaat, ketika mereka akan menghadapi hari-hari berat ataupun pergumulan ataupun tantangan mereka, ia berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Paulus jelas menegaskan kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi hari berat, hari yang jahat, hari yang di luar dari dugaan kita, ternyata perlawanan kita bukan darah dan daging yang wujudnya manusia, yang kalau orang sekitar kita berbicara ataupun memperlakukan kita tidak adil, menindas, atau apapun lah itu bentuknya yang membuat kita tidak berharga, tidak layak di depan mereka, begitu ya. Ternyata itu tidak yang paling berat, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada juga yang paling berat, yaitu tipu muslihat iblis ataupun roh-roh jahat di udara, yang kadang ketika kita menghadapi hari-hari berat dalam hidup kita,
ia menggerogoti iman kita. Roh-roh jahat di udara itu membuat kita down, membuat kita putus asa, apalagi kalau di tengah kita badai pandemi ini ataupun tantangan pandemi ini begitu ya, yang ketika seseorang terpapar COVID-19, eee, mau tidak mau pikiran itu pasti arahnya kematian begitu ya. Karena kita tahu ada banyak orang yang karena terpapar ini, eee, kalau kuat bertahan, kalau tidak maka tubuhnya akan, lemah begitu ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana bahwa terpapar COVID-19 ini perjuangannya bukan perjuangan yang sekedar darah dan daging, tetapi roh jahat di udara, ego, pikiran kita sendiri yang kadang membuat kita akhirnya down begitu ya, yang ketika kita menyerah, udah kita akan mempengaruhi imun tubuh dan kelemahan kita secara holistik di dalam diri kita. Untuk itu saya tahu ada di antara kita jemaat-jemaat yang ketika dia punya komorbid dan terpapar, luar biasa mampu, kuat, dan semangat untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya langsung saja saya sebut nama salah satu orang tua terkasih kita, Pak Tono dan Bu Yayu begitu ya, yang luar biasa menghadapi terpapar COVID-19 ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, yang saya yakin bukan sekedar support dari keluarga terkasih Mas Adi dan Mbak Ika dan keluarga besar dan sebagainya, tetapi orang tua kita ini pun dia tetap berpegang teguh pada iman dan pengharapannya, serta saya tahu satu lagi orang tua terkasih kita Bu Sony begitu ya, yang juga luar biasa. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau diteguhkan perlengkapan rohani yang paling penting ketika kita menghadapi hari-hari berat kita adalah dalam bacaan kita dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau ada panah api dari si jahat yang membuat kita tidak berpengharapan, yang membuat kita tidak berharga, yang membuat kita tidak mau berjuang, yang membuat kita melihat dunia ini seakan gelap tanpa pengharapan. Nah, kenakan perisai iman kita dengan cara terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi perlengkapan rohani kita adalah firman Allah, doa, dan permohonan yang tak henti-henti kepada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau dalam satu hari ada banyak renungan yang kita terima, saya berharap dengan dinamika yang karena pandemi ini begitu mudah menerima akses begitu ya, ini tidak membuat kita jadi jenuh, tidak membuat kita bosan, tetapi justru menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari pergumulan dalam kehidupan kita, termasuk menguatkan sesama kita. Ada hari berat dalam hidup kita, yang setiap kita pasti punya konteksnya masing-masing, mungkin tentang perekonomian, tentang perselisihan mungkin di antara anggota keluarga ataupun dimanapun kita berada, mungkin juga perjuangan-perjuangan lainnya yang hari ini kita diteguhkan untuk ayo pakai perlengkapan rohani kita. Membaca firman Allah, bersekutu, berdoa, agar terus kita diteguhkan hati dan tubuh kita serta seluruh keberadaan kita dikuatkan bukan karena hebat kita, tetapi karena kita beroleh kekuatan dari Allah. Selamat menghayati dan menjalani perlengkapan rohani kita dengan teguh, dengan kuat, dan jangan pernah putus asa ketika ada hari berat dalam hidup kita. Karena iman pengharapan kita mengajarkan kita selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin.